Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mapel fikih dan SKI, mapel MDTA. Akan tetapi kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua mapel, yaitu fikih dan SKI. Nah, kita akan belajar fikih terlebih dahulu. Nah, kita akan belajar fikih bab 1, binatang yang halal dan haram. Subbab rukun menyembelih dan sunnah menyembelih. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rukun menyembelih dan sunnah dalam menyembelih hewan. Oke, rukun menyembelih. Di antara rukun menyembelih adalah yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua binatang yang halal, yang ketiga adalah menggunakan benda berupa itu pisau atau golok yang tajam. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi di sini yang beragama Islam itu bukan hewannya ya, Nana, tapi yang beragama Islam adalah orang yang menyembelih hewan tersebut. Kemudian ada juga binatang yang halal. Nah, binatang yang halal sudah kita bahas pada pertemuan minggu kemarin. Di antara binatang yang halal yang biasa atau sering kita temui adalah ayam, kambing, kerbau, sapi, unta, dan sebagainya. Nah, binatang yang halal ini juga harus didapat dengan cara yang halal. Jadi seumpama mau menyembelih kambing, tidak boleh kambing hasil curian, tapi juga hasil dengan cara yang halal. Bisa itu membeli atau memelihara kambing tersebut. Nah, kemudian kita menggunakan benda baik itu berupa pisau atau golok yang tajam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar hewan yang kita sembelih tidak merasakan rasa sakit. Nah, karena hewan tersebut disembelih menggunakan pisau atau golok yang tajam, jadi darah langsung keluar dari urat di leher hewan tersebut. Nah, apabila rukun menyembelih ini tidak terpenuhi, maka hewan yang disembelih tadi tidak sah. Kemudian sunnah menyembelih. Nah, di sini di antara sunnah menyembelih adalah yang pertama memotong urat yang ada di kiri dan kanan leher. Kemudian hewan direbahkan menghadap kiblat, membaca bismillah dan sholawat, mengucapkan takbir saat pisau memotong leher hewan, dan yang terakhir tidak melukai hewan sebelum disembelih. Baiklah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, memotong urat yang ada di kiri dan kanan leher hewan tersebut. Tujuannya apa? Memotong urat yang ada di kiri dan di kanan. Nah, tujuannya adalah untuk memperlancar aliran darah keluar dari hewan yang disembelih tersebut. Agar juga hewan itu tidak merasakan rasa sakit karena urat itu adalah urat pernafasan yang langsung dipotong menggunakan pisau yang sangat tajam. Nah, kemudian hewan direbahkan menghadap kiblat. Tentu kita sudah tahu ya arah kiblat itu. Kemudian membaca bismillah. Nah, di sini membaca bismillah tanpa lafadz ar-Rahman dan ar-Rahim. Jadi cukup bismillah saja disambung dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian mengucapkan takbir saat pisau atau golok memotong leher hewan. Jadi jangan sampai mengucapkan kalimat selain takbir. Nah, tujuannya apa? Agar hewan tersebut disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah tidak melukai hewan tersebut sebelum disembelih. Nah, baiklah, demikian pelajaran fikih yang bisa Pak Basri sampaikan. Kemudian selanjutnya, anak-anakku,
kita akan belajar tentang SKI bab 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar SKI bab 1, yaitu Utsman bin Affan. Nah, kita akan belajar SKI bab 1, yaitu Utsman bin Affan. Subbab Utsman bin Affan menjadi khalifah. Nah, anak-anakku yang Pak Basri banggakan, kita akan membahas proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Utsman bin Affan sebelum menjadi khalifah, yang menjadi khalifah adalah sahabat Umar bin Khattab. Nah, ketika sahabat Umar bin Khattab menjelang wafatnya, sahabat Umar bin Khattab atau Khalifah Umar menunjuk tim 6 sahabat besar. Nah, tim 6 ini dibentuk tujuannya adalah untuk menjadi kandidat khalifah setelah sahabat Umar dan juga untuk bermusyawarah siapakah di antara 6 ini yang pantas menjadi khalifah. Siapakah keenam orang itu? Keenam orang itu adalah sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Tolhah bin Ubaidillah, sahabat Zubair bin Awam, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, karena sahabat Utsman lebih tua, maka sahabat Abdurrahman memilih sahabat Utsman. Nah, keputusan sahabat Abdurrahman ini juga diikuti oleh sahabat yang lainnya. Pertimbangannya adalah karena sahabat Utsman termasuk sahabat yang paling tua dan termasuk juga sahabat yang as-sabiqunal awalun atau sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Juga sahabat Utsman mempunyai gelar Dzun-Nurain yang menikahi 2 putri Rasulullah. Beliau juga seorang yang kaya raya dan dermawan yang sangat besar dalam perjuangan umat Islam. Jadi sumbangsih harta kekayaan sahabat Utsman itu sangat besar dalam perjuangan umat Islam. Nah, kemudian sahabat Utsman diangkat menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Nah, kemudian kita akan belajar tentang jasa sahabat Utsman dalam pembukuan Mushaf Al-Quran. Nah, sahabat Utsman meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa sahabat Abu Bakar yang disimpan oleh putri sahabat Abu Bakar, yaitu Sayyidah Hafsah binti Abu Bakar. Jadi pada saat Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, pada saat itu juga terjadi pembukuan mushaf Al-Quran, namun belum sempat dibukukan menjadi sebuah mushaf, baru dikumpulkan berupa lembaran-lembaran. Nah, kemudian sahabat Utsman membuat tim penulisan kembali Al-Quran yang terdiri dari ketua, yaitu Zaid bin Sabit. Nah, kemudian anggotanya adalah Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Haris sebagai anggotanya. Nah, tugas tim ini apa? Tugasnya adalah untuk menggandakan mushaf Al-Quran, nah kemudian menghasilkan 5 buah mushaf. Mushaf ini, yang satu mushaf disimpan di Madinah, 4 mushaf lainnya disebarkan ke kota-kota besar pada saat itu, yaitu Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Tujuan penggandaan mushaf ini adalah agar tidak terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Karena pada saat itu wilayah kekuasaan Islam sudah semakin luas. Nah, mushaf yang di Madinah dikenal dengan nama Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam yang dipakai umat Islam hingga sekarang. Nah, untuk SKI tugasnya adalah silahkan tulislah materi tadi ya, materi proses pemilihan Utsman bin Affan dan
materi jasa Utsman bin Affan dalam pembukaan mushaf. Silahkan tulisan Ananda difoto, kemudian dikirim ke nomor WhatsApp Pak Basri. Terima kasih. Nah, demikianlah pelajaran fikih dan SKI yang Pak Basri sampaikan. Untuk tugas hanya pelajaran SKI ya. Pak Basri tunggu tugasnya. Demikian yang bisa Pak Basri sampaikan. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.